Anies jadi presiden Nepal. Bagus itu. Ya kan cocok itu. Seperti yang dibilang sang kekasih, ya si dokter-dokter itu. Katanya kan si Anies nggak dibutuhkan di Indonesia, terlalu kecil kata yang buat Indonesia. Ya, jadi dibutuhkan di internasional. Ya udah ke Nepal aja sana, cepat ada lowongan. Jujur ya Pak, Bapak adalah satu-satunya tokoh di dunia ini yang jadi role model saya dalam berstand up. Soalnya omongan Bapak mengada-ngada, opini fiktif, tukang ngibul, sama kita Pak. Assalamualaikum ya, hahaha. Tetapi ya kita patut berbangga dirilah ya, karena warga negara Indonesia alias Abah Nganis akhirnya bisa menjadi presiden. Tapi bukan presiden Indonesia, melainkan presiden Nepal. Jadi prediksi anak Abah selama ini yang menyebut bahwa Abah Nganis ini adalah dibutuhkan dunia itu benar adanya teman-teman ya. Dan menurut kabar kemarin Abah sudah dilantik sebagai presiden di Nepal ya dengan sangat khidmat. Selain itu juga ada kabar ya, bukan ada kabar, ada seorang komika yang merosting Abah habis-habisan ya. Menurut saya ini menurut saya sejauh ini inilah yang paling jauh. Tapi bukan Abah namanya kalau tidak cengar-cengir saja. Di roasting ya kan, cengar-cengir aja maklum si muka tembok. Si muka beton. Kalau saya mah sudah beli racun tikus. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Aduh, ya Allah, kok nemu aja netizennya video macam kayak gini. Pelantikan Abah sebagai presiden Nepal masa bakti 2025 sampai 3025. 1000 tahun, bro. Astagfirullah. Aduh, lanjut. Berita iki tenan apa ora to? Nek tenan, alhamdulillah ternyata wong Indonesia ono sing diangkat jadi presiden Nepal. Lho. And action. Very exciting. We're on set for the new Bener kok Bang, benar ya. Info yang beredar saat ini memang benar ya. Jadi dan tingkat keakuratannya itu mendekati 1000 triliun %. Inilah hebatnya Abah ya. Jadi memanfaatkan chaos yang terjadi di Nepal dan kekosongan pemerintahan, Abah datang sebagai seorang penyelamat dan akhirnya diangkat sebagai seorang presiden ya. Masa bakti 2025 sampai 3025. Emang benar ya kata si Tifa bahwa Abah dibutuhkan di luar negeri. Lanjut. Anies jadi presiden Nepal. Bagus itu. Ya kan cocok itu. Seperti yang dibilang sang kekasih,
Ya, si dokter-dokter itu katanya kan si Anies nggak dibutuhkan di Indonesia, terlalu kecil katanya buat Indonesia. Ya, dia dibutuhkan di internasional. Ya udah ke Nepal aja sana, cepat ada lowongan. Iya, saat ini memang yang sedang membuka lowongan presiden itu adalah Nepal ya. Menyusul keributan yang terjadi, demo besar-besaran yang berakhir chaos, bahkan menelan banyak korban jiwa, bahkan termasuk istri sang Perdana Menteri yang ujung-ujungnya mengundurkan diri. Abah datang sebagai seorang penyelamat. Imam Mahdi bro, sudah mendapatkan restu dari surga, dari Abah Aus ya, mendapatkan dompet dari surga. Lanjut. Apa sih coba sih? Ini acara apaan sih? Hah? Kok calon presiden Nepal udah dilantik tadi di bagian depan, kok masih pakai kata calon ya? Udah dilantik ya. Ya mungkin saja konten ini dibuat sebelum Abah dilantik sebagai presiden Nepal masa bakti 2025 hingga 3025. Abah mulai bekerja usai dinobatkan sebagai sekjen PBB oleh Dokter Mangkrak dan anak-anak Abah. Aduh, ini mungkin yang bersangkutan sedang meninjau bekas-bekas demo yang terjadi di Nepal ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dong buat mas-mas ini? Mas Anies. Jujur ya Pak, Bapak adalah satu-satunya tokoh di dunia ini yang jadi role model saya dalam berstand up. Soalnya omongan Bapak mengada-ngada, opini fiktif, tukang ngibul, sama kita Pak. Pak Anies pernah viral ngomong sama lukisan, dihujat orangnya kan, wah ini kejiwaannya mau kena. Ya ampun, saya ngerti Pak itu Pak, ngerti, saya paham itu. Saya sering gitu juga soalnya Pak. Itu memang bukan Pak Anies ngobrol sama lukisan, bukan. Lukisannya yang negor ya kan Pak ya. Lukisannya negor, Anies gitu. Maksud gua ya teman-teman, stop ngatain Pak Anies. Saya belain nih Pak, stop ngatain Pak Anies. Karena Pak Anies tuh prestasinya ya Allah. Waktu jadi gubernur Jakarta, tingkat kemacetan turun. Tapi bukan karena Bapak, karena Covid Pak. Karena Covid. Diganti abang-abang kucel ini tetap nggak macet Pak, bener. Diganti lontong juga nggak macet itu Pak. Covid gimana? Prestasinya dibantu virus. Tapi saya jujur, saya masuk suci terinspirasi dari Bapak. Karena Bapak tuh selalu produktif berkarya. Pak Anies pernah bikin buku yang isinya tuh gagasan untuk negara kita, teman-teman. Boleh tepuk tangan. Judul bukunya Memenangkan Indonesia. Kalah. Malah jadi buku fiktif. Ilusi itu bukunya, setara Doraemon.
Setara SpongeBob itu Bapak. Kacau. Mending mah Bapak jangan bikin buku Pak, bikin anime. Lihat Pak, sekumpulan orang-orang baru pulang kerja. Cuman di Suci 11 kalian bisa lihat 2 orang pengangguran kerja bareng. Jadi tolong kooperatif ya Pak, portofolio kita berdua nih. Karena kalau aku lucu, aku bisa diundang di roasting kemana-mana. Begitu pula dengan Pak Anies. Kalau Pak Anies santai aja, Bapak bisa saya roasting di mana-mana. Jadi kita bikin nih roasting paketan. Biar tiap saya kerja, Bapak ikut. Sahabatku ini. Sobat pengangguran, pejuang sebar CV, pecinta lin. Tapi kenapa tadi pas di belakang Bapak rame banget kayak dikawal? Sejak kapan pengangguran dikawal? Siapa yang mau jahatin? Tapi saya adalah salah satu pencoblos Bapak waktu Pilpres. Karena satu program menghapus batas maksimal melamar pekerjaan umur. Itu doang. Dan gara-gara itu Pak Anies kalah. Karena jelas targetnya pengangguran. Jelas kalah. Main targetnya anak-anak dan ibu-ibunya makan gratis. Jelas kalah gitu. Karena gini Pak, saya sudah googling. 2024, rata-rata pengangguran di Indonesia ada 7 juta. Saya yakin yang nyoblos Bapak cuma 5 juta. 2 jutanya ngapain? Kesiangan. Mau jalan nyebat dulu. Nyampe TPS gak nyoblos tapi minta kopi. Ya saya tahu niat Pak Anies baik. Pengen nekan angka jumlah pengangguran. Ya tapi menang dulu. Kalah gini kan jadi nambah 1. Iya, teman-teman kalau tahu ya, yang bagian depan tadi tolong kasih tahu siapa itu komikanya. Kocak sekali. Di bagian belakang luar biasa, tetapi saya lebih menganggap yang bagian depan tadi lebih luar biasa. Roastingannya, aduh, bikin mules. Aduh, saya nggak membayangkan kalau yang di roasting itu yang duduk di situ adalah saya dan dibully macam kayak gitu, di roasting macam kayak gitu. Aduh, mending saya cari racun tikus saja. Pakai apa bang? Yang racun tikus lah. Aduh, muka tembok, muka beton, kagak punya malu. Astagfirullah, pengangguran. Lanjut.
Thank you.